Info bukan sembarang info. Ini info langsung dari pusat terkait pemain yang akan datang. Halo sobat bola sekalian, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya ada dalam keadaan yang sehat, lancar rezekinya, dan juga bahagia. Kali ini, situasi sepak bola Indonesia lagi dihadapkan sama turnamen pramusim yang sebentar lagi bakal dimulai, yaitu Piala Presiden 2026. Turnamen ini menarik karena peserta dari turnamen tersebut merupakan klub-klub yang berkualitas. Tapi, selain turnamen pramusim, klub-klub yang ikut di Piala Presiden itu juga tentunya tetap fokus sama pergerakan transfer yang saat ini mereka lakukan. Salah satu contohnya adalah Persib Bandung. Mereka saat ini berstatus sebagai klub tuan rumah Piala Presiden Grup A. Hari Sabtu ini mereka bakal menghadapi Arema FC. Tapi hebatnya, di tengah kesibukan yang ada, mereka tetap bergerak secara masif di bursa transfer yang saat ini mereka hadapi. Karena kita baru aja dapat info langsung dari pusat, dari pihak Persibnya langsung, bahwa mereka memastikan bakal ada 2 pemain yang akan datang ke Persib Bandung. Wow. Tentu ini jadi hal yang sangat menarik. Pertanyaannya adalah, gimana kondisi skuad Persib saat ini? Dari mana sumber informasi tadi berasal? Sampai kita juga bahas terkait perkiraan siapa pemain yang akan datang tersebut. Karena kabarnya memang Persib masih mau ngasih kejutan transfer, yang artinya kemungkinan besar nama yang akan datang merupakan nama yang besar. Ini tentu menarik, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi situasinya sekarang memang Persib lagi disibukkan dengan persiapan laga pertama Piala Presiden 2026. Laga tersebut mempertemukan Persib dengan saudara jauhnya yaitu Arema FC. Walaupun ini turnamen pramusim, Persib juga sebenarnya udah menegaskan bahwa mereka gak akan menjadikan turnamen ini sebagai kompetisi yang serius. Tapi tetap aja, pertandingan nanti pasti jadi pertandingan yang sangat menarik untuk kita nantikan. Karena walaupun Persib gak serius, tapi pasti di laga tersebut bakal ada beberapa pemain baru yang melakukan debutnya. Pasti laga ini dijadikan sebagai sebuah kesempatan untuk mereka bisa adaptasi dengan kompetisi sepak bola Indonesia. Baik itu adaptasi dalam hal iklim, cuaca, lapangan, kondisi pertandingan, gaya permainan, sampai atmosfer yang diciptakan oleh Bobotoh di Stadion Sijalak Harupat. Bahkan Igor Tolis juga bilang bahwa di sesi press conference sebenarnya dia ada rasa tanggung jawab ke Bobotoh yang hadir di stadion. Jadi ada kemungkinan untuk dia juga nantinya bakal memainkan permainan terbaik agar Bobotoh yang hadir tetap merasa terhibur. Dan kabarnya tiket yang dijual untuk pertandingan pembuka nanti itu udah sold out alias ludes terjual. Gak cuma pertandingan pembuka, tapi 2 pertandingan Persib lainnya, yaitu lawan DPMM FC dan Tampines Rovers juga udah habis terjual. Artinya untuk pertandingan di fase grup ini dipastikan Stadion Sijalak Harupat bakal dipenuhi oleh Bobotoh. Gua kurang tahu jumlah pasti tiket yang dialokasikan untuk setiap pertandingannya ada berapa tiket. Tapi dengan tiket yang sold out, itu jadi jaminan untuk nantinya tercipta atmosfer yang luar biasa dari para Bobotoh. Nah ini memang yang jadi daya tarik tersendiri. Pada dasarnya yang jadi faktor terbesar untuk Bobotoh datang ke stadion itu bukan karena turnamen Piala Presidennya. Mereka gak menantikan permainan yang nantinya Persib tampilkan. Karena yang bikin para Bobotoh ini antusias adalah faktor waktu yang udah cukup lama mereka gak menikmati yang namanya Persib Day. Terakhir bulan Mei, sekarang bulan Juli. Berarti sekitar 2 bulanan mereka gak menikmati yang namanya Persib Day. Sebenarnya belum terlalu lama banget ya. Tapi dikarenakan antusias dan loyalitas Bobotoh ini besar, ya tentunya ada banyak dari mereka juga yang udah gak sabar buat lihat Persib tanding lagi. Dan walaupun yang tanding nanti bukan sepenuhnya para pemain inti, tapi itu gak jadi alasan untuk mereka mengurangi antusiasme yang dimiliki oleh para Bobotoh. Nah, tapi seperti yang tadi kita bilang di awal, bahwa fokus yang Persib saat ini hadapi bukan cuma untuk turnamen Piala Presiden. Tapi mereka juga saat ini memang lagi fokus melakukan aktivitas transfernya.
Jadi keikutsertaan Persib di Piala Presiden ini sejatinya sama sekali gak mengurangi fokus mereka terhadap aktivitas transfer yang sekarang lagi mereka lakukan. Karena memang situasinya saat ini Persib masih butuh pemain tambahan. Walaupun skuad mereka sekarang udah cukup gemuk, apalagi di lini serang, pemain berkualitasnya itu udah sangat numpuk. Tapi masih ada beberapa posisi yang memang situasinya saat ini masih belum benar-benar ideal. Yang solusi dari masalah tersebut adalah mau gak mau Persib harus mendatangkan pemain baru tambahan, yaitu posisi yang dimaksud adalah posisi kiper dan juga posisi bek kiri. Untuk bek kiri, kalau musim kemarin Persib punya Eliano, ada juga Dewangga, ditambah lagi sama Layvin Kurzawa, maka situasi tersebut memang bikin posisi bek kiri mereka jadi sangat berkualitas. Gak ada kekhawatiran sedikit pun di posisi tersebut. Tapi sekarang, dikarenakan Layvin Kurzawa yang gak memperpanjang kontraknya di Persib, kemudian dengan Alfeandra Dewangga yang juga memilih untuk keluar dan pindah ke Arema FC demi bisa jadi pemain yang bermain reguler, maka situasi tersebut memang bikin posisi bek kiri Persib saat ini jadi cuma menyisakan Eliano Reinders. Komposisinya saat ini jadi sangat tipis. Alhasil kondisi tersebut memang mau gak mau mengharuskan Persib untuk bisa mendatangkan pemain berkualitas lainnya di posisi bek kiri. Ini kalau pandangan gua pribadi, karena sebelumnya di posisi tersebut ada Dewangga dan Kurzawa, maka harusnya Persib nyari pemain yang punya kualitas minimal itu setara atau bahkan bisa lebih baik dari dua pemain tersebut. Itu buat posisi bek kiri. Kemudian untuk kiper, kita juga udah sering bahas ya. Rasanya udah nggak perlu penjelasan yang terlalu panjang lagi. Intinya untuk posisi kiper ini, Persib memang wajib mendatangkan satu kiper lagi yang berkualitas. Yang kalau bisa tentu kualitasnya harus ada di atas Teja Paku Alam maupun Fitrah Maulana, supaya pemain tersebut bisa diandalkan sebagai pilihan utama. Supaya gak ada kekhawatiran juga ketika nantinya Persib tampil di kompetisi tinggi level Asia. Nah, yang menjadi menariknya sekarang, kondisi yang ada di Persib tersebut ternyata sejalan dengan informasi yang kita dapatkan langsung dari pusat. Langsung dari pihak internal Persib, yaitu Pak Haji Umuh Muhtar. Dalam wawancara beliau bareng Radio PRFM, beliau memastikan bahwa ada dua pemain tambahan yang memang dipastikan bakal gabung ke Persib Bandung. Oke, tapi ini juga banyak Pak Haji yang masih penasaran, ada lagi nggak nih Pak Haji nih pemain yang langsung akan siapa nih Pak Haji? Ada minimal 2 orang lagi nanti ya. Oke. Beliau gak bilang siapa nama pemainnya, beliau juga nggak mau ngasih kode sedikit pun. Tapi kalau kita hubungkan dengan situasi ataupun kondisi yang ada di skuad Persib saat ini, maka memang kemungkinan besar bahwa dua pemain tersebut adalah pemain yang posisinya sangat dibutuhkan oleh Persib, yaitu pemain di posisi bek kiri dan juga kiper. Itu memang jadi kemungkinan yang sangat besar untuk terjadi, karena jumlahnya itu sama persis Pak. Dan kondisinya juga memang udah gak ada toleransi lagi. Situasinya memang Persib wajib banget mendatangkan pemain di dua posisi tersebut. Dan kalau kita lihat lagi, beberapa waktu ke belakang, Pak Haji Umuh juga pernah bilang bahwa beliau memastikan kalau kejutan transfer yang saat ini Persib lakukan, itu dipastikan masih belum selesai. Persib masih akan mendatangkan pemain baru yang kedatangannya bakal mengejutkan bagi fans sepak bola nasional, khususnya bagi para bobotoh. Maka dengan kondisi tersebut, itu jadi pertanda bahwa dua pemain yang dipastikan bakal datang ke Persib kemungkinan besar adalah pemain berposisi bek kiri dan juga kiper. Plus mereka juga adalah pemain dengan nama yang besar. Tapi memang masih jadi pertanyaan juga, kira-kira siapa pemain yang dimaksud? Kalau untuk posisi kiper memang ada kemungkinan bahwa Persib bakal mendatangkan pemain asing. Walaupun jumlah pemain asing Persib sekarang udah 11, tapi dikarenakan stok kiper lokal berkualitas yang memang terbatas, maka situasi itu memang bikin Persib mau nggak mau harus merekrut kiper asing kalau mereka pengen sektor kipernya ada dalam kondisi yang aman. Kalau menurut rumor yang beredar kencang sih, ada kiper asing asal Kroasia, Matej Markovic. Kemarin juga kita udah bahas terkait profil dari Matej Markovic ini, yang memang setelah kita telusuri, ternyata dia merupakan kiper yang cukup berkualitas. Selain Matej Markovic, sejauh ini kita belum nemu lagi kiper asing yang memang masuk radar transfer dari Persib Bandung. Kemudian, kalau untuk posisi bek kiri, ada kemungkinan untuk posisi tersebut memang diisi oleh pemain yang berstatus sebagai pemain lokal. Sebenarnya ada satu nama yang di beberapa waktu lalu sempat kita bahas terkait probabilitasnya untuk dia gabung ke Persib.
yaitu Shane Patinama. Cuma sampai sekarang memang belum ada perkembangan informasi lagi yang cukup signifikan terkait situasi dari Shane Patinama. Tapi kalau terkait kabar bahwa Patinama gak masuk skema Shin Taeyong itu memang bisa jadi benar karena pemain lainnya yang dikabarkan gak masuk skema STY yaitu Cirus Margono, sekarang dia dikabarkan bakal dipinjamkan ke klub Super League lainnya yaitu Malut United. Atau bisa dibilang Jateng United ya, karena mereka bakal ganti nama dan pindah home base ke Jawa Tengah. Maka dengan situasi Cirus Margono yang ternyata benar gak masuk skema STY, tentu ada kemungkinan juga Shane Patinama ada di situasi yang sama. Yang bikin dia mau gak mau harus pindah dari Persija Jakarta. Dan konsepnya memang sederhana. Kalau memang Shane butuh klub baru, jelas Persib jadi klub yang paling ideal buat dia. Karena Persib ini butuh pemain di posisi back kiri, main juga di level tinggi, sehingga harusnya itu jadi situasi yang bikin Shane Patinama memang sangat ideal untuk gabung ke Persib Bandung. Tapi disclaimer ya, dua nama tadi baru sebatas kemungkinan berdasarkan rumor yang beredar. Hal yang paling pastinya dari informasi yang saat ini kita sampaikan, memang Persib dipastikan bakal mendatangkan minimal 2 pemain baru lagi. Terkait siapa pemain baru tersebut, kita semua masih belum tahu secara pasti. Tapi mungkin dari kalian ada yang punya informasi atau pendapat untuk 2 nama tersebut, boleh banget tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!